Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kenalin aku Azahra. Di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin oleh dua temanku. Kalian perkenalan dong guys. Halo, aku Afina. Halo, aku Satria. Oke, di sini kita akan berdiskusi, akan ngobrol-ngobrol tentang konsep keadilan sosial dan realita yang terjadi di Indonesia. Oke, yang pertama aku mau nanya nih sama kalian guys. Konsep keadilan sosial itu menurut kalian seperti apa sih? Kalau menurutku nih ya, konsep keadilan sosial itu merupakan hak bagi setiap warga negara yang hidup bersama dalam suatu negara, dan perlakuan hukumnya itu tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukuman yang adil dan setara sama yang lainnya. Oke, selain konsep keadilan sosial kan di sini juga ada implementasi keadilan sosial nih. Nah, ada yang bisa jelasin nggak tentang implementasi keadilan sosial itu seperti apa? Nah gini, tapi sebelum aku masuk ke implementasian keadilan sosial di Indonesia itu, aku mau jelasin dulu nih. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tergantung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek seperti perlakuannya adil dalam segala bidang, terus ada perwujudan keadilan sosial, terus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak milik orang lain. Nah, untuk pengimplementasian sendiri itu di Indonesia itu dapat dilihat dari UU yang berlaku mengenai keadilan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia sudah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Namun dalam implementasinya sendiri itu masih tidak berjalan dengan mulus, karena tuh banyak hambatan-hambatan yang terjadi dan masih perlu diperhatikan lagi. Hingga saat ini tuh masih banyak kasus mengenai ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia nih. Nah, tadi kan menurut Satria kan sampai saat ini kan masih banyak kasus ketidakadilan di Indonesia. Contoh ketidakadilan sosial yang terjadi itu seperti apa? Kalau menurut artikel dari media Indonesia yang aku baca nih, ada contoh kasus tentang nenek Minah yang merupakan salah satu korban ketidakadilan yang ada di Indonesia. Beliau dihukum atas perbuatannya yaitu 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Beliau divonis karena perbuatannya yang mencuri 3 buah kakao milik sebuah perusahaan dan akhirnya ditangkap dengan tuduhan pencuri. Mengambil barang yang bukan haknya memang tidak dibenarkan ya. Namun dalam kasus ini tidak sebanding dengan kasus korupsi yang mengambil lebih banyak hak orang lain, namun hukuman yang diterima tidak sepadan. Nah, bener banget nih, aku punya contoh yang kasus lebih besar nih. Dalam kasus si Aziz Syamsuddin nih, dia itu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beliau itu dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, harusnya ancaman hukuman maksimalnya itu 5 tahun penjara. Namun Aziz Syamsuddin ini dia hanya dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara dengan vonis lebih rendah lagi nih, ya ini 3 tahun 6 bulan penjara. Wow, sangat disayangkan sekali ya, sangat tidak adil. Pejabat pemerintah yang kasus ketidakadilannya ini sangat disayangkan banget. Yang seharusnya koruptor itu bisa dipidana dengan seberat-beratnya tapi dapat masa potongan, dan kasus nenek Minah sendiri yang hanya pencurian ya tidak dibenarkan sih kasus pencurian itu, tapi kan kalau kasus nenek Minah ini bisa diobrolin secara kekeluargaan, tapi kalau kasus korupsi ini kan sudah merajalela nih di Indonesia dan sangat disayangkan sekali ya guys. Oke, aku mau nanya nih, kenapa sih keadilan sosial di Indonesia ini harus diwujudkan sekali? Kalau menurutku nih ya, keadilan sosial di Indonesia tuh harus diwujudkan ya karena negara Indonesia kan memiliki pedoman Pancasila sebagai sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan
sila kelima Pancasila. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh terhadap Pancasila dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bener banget nih, aku setuju sama pendapatnya Zahra. Karena kalau kita ngomongin keadilan sosial itu nggak akan habis. Karena hukum di Indonesia itu cenderung lemah. Oke, bener banget sih, cenderung lemah dan sangat menindas rakyat kecil yang seharusnya rakyat kecil pun diperlakukan dengan sama. Ini dibedakan karena kasus yang kecil bisa dipidana berat, tetapi kasus berat bisa dipidana hanya kecil dan dikurangi dengan denda. Oke, dari obrolan yang kita obrolin dari tadi nih, yang kita diskusiin dari tadi, aku bisa ngambil kesimpulan kalau keadilan sosial ini emang harus ditegakkan, dan generasi-generasi penerus bangsa juga harus memahami tentang konsep keadilan dan menerapkan secara baik dan benar. Jadi nih, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memahami konsep dan mengimplementasikan keadilan sosial dengan baik dan benar. Wow, ternyata cukup banyak ya yang kita obrolin tentang keadilan sosial ini. Oke, aku cukupin sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir. Bye bye guys. Bye bye, terima Dadah kasih. semua.